Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumpi, ruang milik Piaut. Piaut bahagia, ceria, mulia, mendunia. Oke teman-teman, sebelum mulai berbincang, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah sebagai host dan pemateri. Di sini saya akan mengulik buku yang berjudul Sejuta Cerita. Kali ini saya tidak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa ya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu Kak? Saya sapa dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamila Mamudah dari Lamongan. Saya mahasiswa semester 5 angkatan 2023 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke Kak, langsung saja nih ya Kak. Saya mau tanya, bisa ceritakan sedikit apa yang membuat Kak Kamila akhirnya memutuskan untuk menulis dan menerbitkan buku Sejuta Cerita ini ya Kak? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syafiq Yunanisa yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menulis dan menerbitkan novel ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Syafiq. Ini ya kenapa saya bisa menulis dan menerbitkan. Jadi pas awal mula tuh gak ada niatan untuk bisa menulis, tapi ada kesempatan dari Bapak Syafiq ya, kesempatannya tidak datang dua kali ya, betul. Jadi saya memutuskan dan saya nekat. Jadi saya nekat menulis buku novel ini. Awalnya ya bingung kayak mau nulis apa ya gitu. Ini kan kesempatan ya dari kisah-kisah bisa dijadikan novel, dijadikan novel gitu. Jadi saya memutuskan untuk menulis novel ini. Oke. Sejuta Cerita ya Kak, judulnya sangat menarik banget ya Kak. Kakak ini ngambil ide ini muncul dari mana Kak? Atau dari kisah nyata Kak Kamila? Atau yang pernah Kak Kamila alami? Bagaimana? Tentunya dari kisah yang saya alami sendiri. Sejuta cerita, jadi banyak sekali kisah-kisah yang saya alami, baik dari pada saat saya masih kecil ya sampai saya jadi mahasiswa ini gitu ya. Iya, jadi banyak sekali kisah-kisah yang sangat menurutku itu sangat berkesan gitu. Berkesan gitu ya. Iya. Oke, Kak Kamila ini pasti ada tantangannya dong Kak ya, menulis buku Sejuta Cerita ini. Nah, tantangan apa aja nih yang Kak Kamila hadapi saat membuat novel Sejuta Cerita ini Kak? Tantangannya ya sangat banyak sih, ya, apalagi mahasiswa akhir-akhir ini kan lagi sibuk ya Kak? Iya, terus saya nulisnya tuh dulu pas ujian akhir semester. Jadi di situ kan banyak sekali ya tugas-tugas yang sangat menumpuk banget. Di situ saya bingung kayak pas bagi waktunya, terus belum nanti pas proses menulisnya tuh dari bahasanya, mikir kayak gini, bukuku ini layak gak sih dibaca sama orang-orang, terus bahasanya nih bisa dipahami nggak sama orang-orang kayak gitu. Jadi awalnya tuh juga pertamanya ragu, terus kayak nggak yakin aja, masa aku bisa sih nulis ini selesai nggak ya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk nekat ya. Nekatnya nih kan kita bingung nih nyari bahasa yang pas kayak gitu. Jadi saya baca banyak sekali cerita-cerita novel yang lain. Gak cuma tahu Kak Kamila tuh bacanya dari mana gitu, terinspirasi dari mana gitu? Dari Wattpad sih. Wah, dari saya juga baca itu ya Kak. Kan seru ya kan, seru banyak tuh
cerita-cerita yang apa ya, non fiksi banyak sekali kan. Banyak sekali sih. Ya, selain dari Wattpad, dari buku yang sudah diterbitkan, itu juga bisa. Oke Kak, boleh nih ya di spill sedikit lah isi buku Sejuta Cerita ini Kak. Wah, beneran nih. Ya, boleh. Biar teman-teman tahu isinya itu gimana sih gitu kan. Isinya lebih ke ini sih, dulu pas saya masih di pondok. Dulu saya masih di pondok tuh ngabdi. Ngabdi itu apa ya Kak kalau boleh tahu ya? Ngabdi itu kita tuh apa ya, kayak bantu gitu, bantu di rumahnya abah yai. Oh, abah dan ibu gitu. Sama bu nyai kayak gitu. Jadi kita tuh bantu nyetrika, bantu nyuci, bantu bersih-bersih. Terus selain itu ini apa, masak ya. Masak buat abah sama bu nyai, buat santri-santri yang lain. Jadi kayak makan masak bersama gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Boleh nih Kak, dikasih tahu dong tips and triknya bisa bikin buku novel ini Kak. Buat teman-teman yang ingin menulis novel, apalagi yang baru pertama kali, pasti bingung ya gimana sih caranya. Caranya penasaran gitu. Banget, aku juga pengen gitu Kak, biar bisa. Nah, jadi awalnya tuh niat ya. Yang pertama niat, kalau nggak niat nggak bakal jadi ya. Terus yang kedua banyak-banyak baca ya, biar kita tuh tahu ada gambaran juga ya ada Kak. Gambaran. Kalau bikin novel yang misal nih, bikin novel tentang kehidupan ya, yang dibaca ya itu gitu, yang atau tentang masakan gitu ya Kak, gitu. bisa nyiptain sendiri gitu ya. Terus nekat sih. Nekatnya kalau boleh tahu apa Kak? Nekat kayak aku harus bisa gitu. Aku harus bisa, aku harus pasti nyobain ada gitu. Motivasinya juga ya Kak. Harus nyobain biar bisa nerbitin novel itu. Harus pokoknya ada kesungguhan di dalam diri sendiri ya teman-teman ya. Kalau boleh tahu motivasinya apa nih Kak? Motivasinya untuk teman-teman ya yang ingin menulis novel, apalagi yang pertama kali pasti bingung nih. Untuk teman mahasiswa yang masih ragu untuk berkarya, pesan saya jangan takut untuk mencoba. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita semakin dekat pada mimpi-mimpi kita. Terus jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan penilaian orang lain. Fokus pada tujuan kita masing-masing. Kita tuh harus yakin kalau kita tuh bisa gitu. Kalian pun pasti bisa. Luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, obrolan kita itu hari ini dengan Kak Kamilatul Mahmuda, kita belajar banyak bahwa setiap dan dari kisah kita yang kita punya, kita belajar banyak bahwa sejuta cerita yang layak untuk diceritakan. Semoga kisah Kak Kamilatul bisa menginspirasi kita dan teman-teman semua ya. Dan untuk berani berkarya, berani berprestasi, dan tidak takut mewujudkan mimpi. Dimanapun kita berada, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.